Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekaling Share, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial cara untuk membuat kalender sendiri. Karena kita sudah masuk di penghujung tahun, ya sudah masuk bulan Desember dan akan segera masuk di tahun baru, yaitu tahun 2022. Nah, siapa tahu rekan-rekan yang membutuhkan tutorial untuk membuat kalender sederhana sendiri di rumah. Nah, ini juga bisa kita terapkan untuk perusahaan ya ataupun lembaga. Bisa tinggal rekan-rekan kustomisasi saja, jadi tambahkan logo dan sebagainya. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe ya dan selalu setia menonton video-video dari channel Pekaling Share ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan selalu sehat ya, selalu di lindungan Tuhan. Nah, kemudian bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mengklik subscribe dan menyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi atau pemberitahuan apabila ada update video-video terbaru dari channel Pekaling Share. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, untuk membuat kalender kali ini saya menggunakan aplikasi yang mungkin sebagian orang masih jarang digunakan. Aplikasi yang saya gunakan adalah Microsoft Office Publisher. Oke, langsung saja. Caranya rekan-rekan masuk ke Start. Kita aktifkan dulu Microsoft Publisher-nya. Nah, di mana mencarinya? Kita cari Microsoft Office. Nah, di sini kemudian kita klik. Nah, di sini pasti ada Microsoft Publisher. Oke, ini dia Microsoft Publisher. Nah, kebetulan yang saya gunakan adalah Microsoft Publisher 2010. Nah, ini adalah halaman awal dari Microsoft Publisher ya. Kemudian rekan-rekan akan masuk ke template ya, available template. Jadi template yang tersedia. Kita pilih ke kalender. Nah, di sini ada kalender ya. Kita klik saja. Nah, setelah diklik kalender, maka akan ditampilkan template-template yang ada di Microsoft Publisher ini. Jadi rekan-rekan bisa pilih template-nya ya, sesuai dengan selera atau keinginan rekan-rekan. Kita pilih yang template yang sederhana saja seperti ini misalnya. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan layar ada customize-nya ya. Jadi rekan-rekan bisa mengcustomize atau mengatur atau mengkostumisasi tampilan dari kalender yang rekan-rekan buat. Nah, di sini ada warna pilihan ya, pilihan warna, silakan pilih sesuai dengan selera rekan-rekan. Nah, kemudian ada font atau hurufnya, silakan pilih huruf yang sekiranya sesuai dengan selera rekan-rekan. Nah, kemudian di business information di sini juga bisa, kalau rekan-rekan ingin menambahkan silakan. Dan di sini berisi informasi-informasi yang ingin ditampilkan di dalam kalender, seperti contohnya individual name, kemudian job position atau title atau judul ya. Kemudian pilih organization name-nya, bisa address atau alamatnya bisa ditambahkan, kemudian telepon atau emailnya juga bisa ditambahkan. Kemudian juga bisa menambahkan tagline atau moto, dan terakhir kita bisa menambahkan logo ya. Oke, silakan diatur kalau rekan-rekan ingin menambahkannya. Oke, kemudian masuk ke page size-nya. Nah, di sini ada dua pilihan apabila kalender yang rekan-rekan buat itu dalam posisi portrait atau landscape ya. Nah, kemudian berikutnya ada time frame ya, jadi pengaturan waktunya. Nah, apakah kalender yang akan kalian buat itu atau rekan-rekan buat itu dalam satu lembar itu hanya 1 bulan atau kalender setahun? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 2 buah tutorial itu nanti ya. Kita mulai dari per bulan dulu, 1 lembar per bulan ya. Kita pilih one month per page. Nah, kemudian setelah pilih ini, rekan-rekan set calendar date-nya atau set kalender tanggalnya ya. Kita klik set calendar date. Nah, di sini ada start date ya. Start date-nya kita pakai saja Januari ya. Januari, kemudian tahunnya 2022 ya, karena kita akan membuat kalender tahun depan.
Kemudian end date-nya dipilih Desember dan tahunnya juga 2022. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian di bawahnya di sini ada kotak checkbox ya. Jadi include schedule of event. Jadi kalau rekan-rekan mempunyai event-event tertentu yang ingin ditambahkan di kalender, bisa klik include schedule of event ya. Tapi di sini saya tidak menambahkan itu, jadi saya kosongkan saja checkboxnya. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik create. Nah, maka publisher akan membuatkan rekan-rekan 12 lembar kalender ya. Jadi karena kalendernya per lembar, jadi bisa membuatkan 12 kalender ya. Jadi dari Januari sampai dengan Desember ya. Dan semuanya sudah berisi tanggal, jadi tinggal cetak saja, tinggal disesuaikan seperti ini, nama apabila ingin menambahkan nama, kemudian tagline, alamat dan lain sebagainya, atau gambar. Rekan-rekan bisa customize sendiri ya, jadi insert gambar gitu misalnya bisa, atau logo usaha atau sekolah dan lain sebagainya bisa ya. Jadi saya contohkan di sini, saya akan menginsertkan logo dari ya ini misalnya, kita pilih insert. Nah, kemudian kita geser saja, kita posisikan di tempat yang ingin kita tempatkan ya, gitu. Nah, kemudian ini misalnya, ini karena masih berbahasa Inggris, bisa rekan-rekan ganti, tinggal ketikkan saja ya, misalnya Januari 2022. Tadi akan berbahasa Indonesia ya. Kemudian di sini tanggalnya masih berada di posisi pojok kiri ya. Nah, rekan-rekan bisa atur dia biar di tengah-tengah gitu, misalnya kita blok dulu semuanya, kemudian pilih layout, kemudian kita pilih alignment center ya. Nah, maka tanggalnya akan berada di posisi tengah-tengah ya. Nah, kemudian di sini ada dimulai dari minggu ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday sampai pada Saturday. Nah, apabila Sunday itu ingin rekan-rekan ubah, bisa juga ya, misalnya tanggalnya berwarna merah gitu misalnya. Kita tinggal blok saja, kemudian cari font color, kita pilih merah ya. Maka fontnya akan berwarna merah, itu menandakan hari libur ya. Oke, nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah kalender ini atau tanggal yang dimunculkan dalam kalender ini sudah sesuai dengan kalender yang sebenarnya di tahun 2022. Oke, bisa kita cek ya. Rekan-rekan tidak perlu susah-susah mengeceknya. Kita tinggal klik saja di sini ya, di kalender atau di penanggalan di komputernya. Kita klik, kemudian kita, nah di sini ada kalender. Ini adalah kalender Desember 2021. Kalau ingin melihat kalender 2022, rekan-rekan tinggal klik saja panah di sini, maka dia akan berubah menjadi Januari 2020. Nah, kita cek. Nah, di Januari itu tanggalnya sampai tanggal 31, dimulai dari hari Sabtu dan berakhir di hari Senin. Kita cek di kalender yang dicetak dari publisher. Oke, di sini juga tanggalnya ada 31, kemudian diawali pada hari Sabtu dan berakhir di hari Senin ya. Oke, kalau masih belum puas juga, kita masuk ke bulan Februarinya. Kita cross check lagi ya tanggalnya. Kita taruh dulu di alignment center. Kemudian kita cek kalender di bulan Februari. Nah, Februari itu dimulai di hari Selasa dan berakhir di Senin sampai tanggal 28 ya. Nah, Februari dimulai dari hari Selasa dan berakhir di hari Senin dan tanggalnya 28. Oke ya, jadi sudah dipastikan secara otomatis kalender yang rekan-rekan akan buat itu sudah sesuai dengan kalender aslinya. Jadi tidak perlu mengetik lagi tanggalnya ataupun menggunakan rumus kalau misalnya membuat kalender di Excel ya. Di sini simple sekali, kita tinggal set saja awal bulan dan tahunnya, kemudian juga akhir bulan dan tahunnya saja. Selesai. Sisanya adalah mendesain. Jadi mendesain sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Itu pun sudah ada template-template yang sudah bisa dipilih. Oke, itu tutorial untuk kalender 1 bulan per lembar.
sekarang kita masuk ke tutorial untuk membuat kalender setahun dalam satu lembar. Nah, caranya masih sama. Kita klik file, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih kalender. Kemudian kita pilih template yang sesuai dengan keinginan rekan-rekan, yang misalnya seperti ini. Kita customize lagi dari segi pewarnaan, kemudian huruf, kemudian business informasinya, kemudian layoutnya seperti apa, apakah landscape atau portrait. Nah, kemudian untuk mengubah dari 1 bulan per lembar menjadi 1 tahun per lembar, rekan-rekan masuk ke sini. Kita pilih 1 year per page ya. Kemudian kita kembali set calendar date-nya dari Januari 2022 ke Desember 2022. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih create. Nah, maka nanti publisher akan membuatkan kalender dalam setahun dalam 1 lembar ya. Nah, untuk ini karena tasnya terlalu kecil, kita bisa atur lagi ya. Jadi kita bisa sesuaikan lagi ukurannya sehingga semua penanggalannya bisa dimunculkan ya. Kita atur seperti ini. Nah, sehingga Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember sudah muncul. Nah, sisanya adalah tinggal rekan-rekan berkreasi, ingin menambahkan alamat, kemudian nama, foto dan lain sebagainya, logo di kalender. Setelah selesai mendesain itu, rekan-rekan bisa tinggal cetak saja ya. Nah, cara mencetaknya sama seperti dokumen-dokumen yang lainnya. Rekan-rekan tinggal pilih file, kemudian kita pilih print, kemudian kita setting kertasnya, apakah dia menggunakan kertas A4 ya atau kertas yang lainnya, nanti dia sudah disesuaikan. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal pilih print. Oke, gampang sekali ya untuk mencetak kalender sendiri atau membuat kalender sendiri dengan menggunakan Microsoft Publisher. Rekan-rekan tinggal men-set saja dan tinggal mencetak. Jadi tidak perlu mengetik tanggalnya satu persatu ataupun menggunakan rumus-rumus yang rumit di Excel. Oke? Oke. Sampai di sini saja dulu tutorial kita kali ini. Apabila rekan-rekan suka dengan video saya kali ini, tinggal klik like, kemudian share ke rekan-rekan yang lainnya agar rekan-rekan yang lainnya juga tahu cara membuat kalender seperti ini. Dan terakhir, jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekaling Share. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya.